Bahkan ada banyak biksu lain yang berjalan-jalan di Pulau Yaoshan. Tidak hanya apoteker di Pulau Yaoshan. Dan bangunan di Pulau Yaoshan dapat dengan jelas melihat garis pemisah, dan gaya arsitektur di kedua sisi garis pemisah berbeda. Ini jalan Shifang paling terkenal di Pulau Yaoshan. Ada banyak bisnis di sini, tidak hanya apoteker di Pulau Yaoshan. Pulau Yaoshan dulunya merupakan tanah tandus, namun setelah bertahun-tahun dibangun, kini menjadi sangat makmur. 11. Akan ada banyak biksu yang datang untuk tinggal di Pulau Yaoshan karena berbagai alasan. Tempat kami sejak lama tidak lebih buruk dari kota Yongle. Ouyang Wufeng mengikuti kerumunan dengan bangga. Pemahaman semua orang tentang Pulau Dewa Pengobatan juga berubah total saat ini. Tanah tandus dan pemandangan yang sangat terpencil tidak terlihat di mata semua orang. Sebaliknya, Pulau Yaoshan ini sebenarnya memiliki arti surga jika ada yang tak terkatakan. Anda bisa datang ke Pulau Yaoshan untuk hidup lagi. Ke Pulau Yaoshan kali ini. Kini Pulau Yaoshan sudah mempersiapkan banyak hal, yang bisa dikatakan sebagai status investasi besar. Diperkirakan setelah itu banyak orang yang ingin menginap di Pulau Yaoshan. Setelah menetap, banyak orang keluar dari akomodasi mereka dan berkeliling pulau. Pulau Yaoshan ini hanyalah sebuah objek wisata, dengan pegunungan, hutan, pantai, dan laut. Jika ini terjadi di dunia sekuler, pasti akan menjadi pusat wisata. Chen Ping mengikuti Liu Ruyan dan Ni Heng keluar dari tempat mereka tinggal dan mulai berkeliaran di seluruh Pulau Dewa Pengobatan. Ada banyak orang yang berbisnis di seluruh pulau, tapi kebanyakan dari mereka berhubungan dengan apoteker. Ada juga beberapa orang yang memegang tanda meminta nasihat medis dan dapat menggunakan berbagai harta sebagai imbalan atas perawatan medis. Diperkirakan orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk masuk dalam daftar pencarian pengobatan, sehingga mereka menggunakan cara ini untuk meminta apoteker memperhatikan dan kemudian mengobatinya. Saya benar-benar tidak menyangka Pulau Dewa Pengobatan akan begitu ramai. Saya selalu mengira itu adalah pulau terpencil. Liu Ruyan berkata dengan terkejut sambil melihat ke arah penjual di kedua sisi. Ya, aku sudah lama mendengar tentang Pulau Dewa Pengobatan. Itu adalah tempat di mana ahli pengobatan yang mempraktikkan keterampilan sihir diasingkan. Sekarang menjadi sangat makmur. Ini masih merupakan pulau terpencil. Chen Ping tersenyum. Setelah bertahun-tahun berkembang, Pulau Yaoshan menjadi seperti itu. Tampaknya ayah Ouyang Wufeng benar-benar ahli. Setidaknya, bakat di bidang tata kelola dan manajemen bisa menjadikan Pulau Yaoshan seperti sekarang ini. Apakah mereka biksu biasa atau apoteker? Semuanya baik-baik saja. Para pedagang di kedua sisi jalan juga berperilaku baik, dan tidak ada yang terlihat membuat masalah. Anda harus tahu bahwa banyak biksu di jalan ini berada di alam kesengsaraan, dan mereka semua adalah orang-orang yang suka berkelahi, tetapi orang-orang di Pulau Dewa Pengobatan ini tidak berani. Terlihat bahwa peraturan di Pulau Yaoshan sangat ketat, sehingga dapat menahan orang-orang di pulau tersebut. Para pedagang di kedua sisi menjual berbagai macam barang. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini berasal dari seluruh dunia. Tak heran jika rumah-rumah yang dibangun semuanya memiliki gaya yang berbeda-beda. Namun semakin banyak orang yang ingin mengobati luka mereka dan menghadiahinya dengan beberapa item. Orang tua, cucumu menderita mengigau. Jika dia sembuh, aku khawatir dia tidak akan bisa membeli lusinan koin roh emas ungu.
Dan kamu hanya memberikan beberapa ramuan rusak sebagai hadiah. Sungguh buang-buang uang yang kamu punya. Apakah kamu bodoh? Sepertinya kamu juga seorang apoteker, bukankah kamu mengerti? Saat Chen Ping sedang berjalan di jalan bersama Liu Ruyan dan Ni Heng, dia tiba-tiba mendengar seseorang tidak jauh dari sana yang sangat tidak puas berteriak. Hanya saja kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Jika kamu tidak dibayar, kamu bisa menggunakan cucumu untuk melunasi utangnya. Menurutku gadis kecil ini memiliki ciri-ciri yang cantik. Dia terlihat bagus, tapi sayang sekali dia terlihat sedikit gila dan tidak mampu membelinya. Nafsu makan. Semua orang di lingkaran menunjuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan wajah malu, "Rekan-rekan tahu, saya juga seorang apoteker, tetapi sayangnya saya tidak dapat menyembuhkan cucu saya. Saya sudah lama berada di sini, dan saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Yang ada hanyalah ramuan yang tidak berharga ini. Jika ada yang bisa menyembuhkan cucuku, aku bisa memperlakukannya seperti sapi atau kuda." Chen Ping, yang tidak jauh dari sana, tertegun sejenak ketika mendengar suara ini, lalu mengerutkan kening. Dia awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain dan berencana untuk pergi berkeliling, tetapi ketika dia mendengar suara lelaki tua itu, dia segera berhenti. "Kamu tidak berguna seperti kuda. Jika cucumu sembuh, bisakah kamu membiarkan cucumu tinggal bersamamu selama beberapa malam? Saya juga bisa menyembuhkannya." Semua orang mulai mencemooh, tapi kenyataannya, mungkin tidak banyak orang yang benar-benar bisa mengobatinya. "Ayo pergi dan melihat." Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng dan berjalan mendekat. "Tuan Chen, apakah Anda mengenalnya?" Ni Heng bertanya. Suaranya terdengar familiar, tapi mustahil bagi mereka untuk datang ke sini. Chen Ping mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya.